Assalamualaikum teman-teman, sahabat honorer se-Indonesia. Hari ini Jumat 7 Maret 2025 telah rilis surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Dalam surat ini dinyatakan tentang tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN tahun anggaran 2024. Dalam surat ini nanti akan dijelaskan tentang tanggal pengangkatan CASN tahun 2024. Dalam hal pengangkatan CASN tahun 2024 ini ada 5 poin yang akan dijelaskan di dalam surat ini. Sebelum teman-teman membaca surat ini dan mendengarkan surat dari Menpan RB ini, mohon untuk disimak dengan teliti. Surat dari Kemenpan RB ini ditujukan kepada Kepala BKN. Dalam surat ini menjelaskan bahwa isi surat ini menjelaskan bahwa penetapan TMT CPNS dan P3K alokasi kebutuhan tahun 2024 bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Poin pertama, memperhatikan dan menindaklanjuti kesepakatan pemerintah dengan DPR pada rapat dengar pendapat Komisi 2 pada hari Rabu 5 Maret 2025. Maka, pada prinsipnya, kami dapat mempertimbangkan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN formasi tahun 2024 menjadi 2, yaitu poin A, untuk CPNS diangkat serentak terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025. Ini untuk CPNS berarti bagi teman-teman CPNS yang sudah berhenti bekerja harus bersabar untuk menunggu di tanggal 1 Oktober 2025. Namun pemerintah telah menyiapkan poin kedua. Untuk P3K diangkat serentak terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026. Di sini tidak dijelaskan ya teman-teman, apakah termasuk P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu yang akan menerima SK di tanggal 1 Maret ini. Seperti yang kita ketahui, penyebutan untuk PPK itu adalah untuk yang mendapatkan formasi. Namun, untuk yang tidak mendapatkan formasi itu disebut dengan PPPK paruh waktu. Jadi, bagi teman-teman yang berstatus paruh waktu atau tidak mendapatkan formasi di tahun 2024, kita hanya menunggu informasi selanjutnya dari pemerintah. Apakah kita termasuk dari poin yang dijelaskan dalam ini, yaitu di poin B. Apakah PPK yang paruh waktu akan juga mendapatkan SK di tanggal 1 Maret 2026. Poin kedua, penataan pegawai non-ASN yang dilakukan saat ini merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah, sehingga perlu dipastikan tidak ada lagi pengangkatan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Ini berkaitan dengan biasanya kepala daerah yang baru dilantik itu akan memasukkan tim-tim suksesnya untuk menjadi honorer di instansi daerahnya. Jadi,
Dengan adanya peraturan pemerintah yang telah melarang kepala daerah atau kepala OPD terkait tidak lagi boleh mengangkat honorer, sehingga tidak ada lagi honorer yang harus diselesaikan pemerintah kecuali honorer yang telah terdata di dalam database BKN. Poin ketiga, proses pengadaan CASN yang akan datang dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Yang keempat, BKN akan segera menyusun roadmap penyelesaian administrasi pengangkatan CASN Formasi tahun 2024. Untuk memastikan CASN dapat bekerja sesuai waktu yang ditentukan, sebagaimana dimaksud pada angka 1. Pada angka 1 ini berarti yaitu untuk CPNS diangkat serentak terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025. Berarti di CPNS dia akan mulai bekerja di 1 Oktober 2025. Sedangkan untuk PPPK akan bekerja pada tanggal 1 Maret 2026. Poin kelima, BKN akan segera menyampaikan kepada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta CASN perihal penyesuaian jadwal pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 beserta teknis pelaksanaannya. Berarti untuk teknis bagaimana pelaksanaannya untuk menunggu pengangkatan di tanggal 1 Oktober 2025 dan di tanggal 1 Maret 2026 ini kita hanya perlu menunggu peraturan yang akan dirilis oleh Kemenpan RB atau Kepala BKN RI tentang prosedur dan bagaimana langkah selanjutnya yang akan dihadapi oleh tenaga ASN. Sekian info hari ini tentang pengadaan CASN tahun 2024 ini, dan kepada tenaga honorer se-Indonesia khususnya R2, R3 yang belum mendapat formasi, kita hanya perlu menunggu keputusan selanjutnya